bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Syafitri, NIM 220469, kelas RA 12. Baik, di sini saya akan membuat video singkat untuk memenuhi UTS mata kuliah Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu ada 7 materi. Yang pertama itu konsep dasar manajemen SDM yang menjelaskan tentang definisi dan peran manajemen SDM dalam organisasi. Penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, konsep dasar manajemen itu adalah hal penting bagi organisasi, itu kayak gerbang utama gitu. Jadi karyawan sama perusahaan itu harus mengetahui peran dasar manajemen ini. Manajemen SDM ini jadi harus tahu gitu tuh. Jadi definisi dan peran manajemen ini juga dalam organisasi atau perusahaan itu sangat penting agar mencapai tujuan yang efektif atau tujuan yang kita inginkan. Jadi kayak ini sangat bermanfaat, peran manajemen SDM ini bagi perusahaan atau organisasi ini sangat bermanfaat agar kita tahu gitu tuh. Jadi kita sama-sama tahu gitu tuh. Ini sangat penting bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu tentang analisis dan perancangan pekerjaan yang menjelaskan tentang pentingnya analisis pekerjaan dan teknik pekerjaan yang efektif. Penjelasannya. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan sedikit. Jadi, analisis perancangan pekerjaan juga ini sangat penting bagi perusahaan atau organisasi agar kita tahu itu apa sih tentang keselamatan karyawan, agar kita tahu tentang pekerjaan karyawan gitu tuh. Ini juga sangat bermanfaat gitu. Dan teknik perancangan pekerjaan yang efektif juga sangat penting bagi perusahaan. Jadi agar kita mencari yang lebih baik dan mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi teknik sama analisis pekerjaan ini sangat penting. Jadi agar kita sama-sama tahu, kita harus analisis dari perusahaan, harus analisis karyawan juga harus analisis perusahaan gitu cuy. Jadi kita kerja juga jangan asal gitu. Jadi kita tahu dalamnya gitu. Tentang keselamatan, tentang kerja kita, apa juga semuanya tuh harus kita tahu gitu tuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang perancangan SDM yang menyampaikan tentang langkah-langkah dalam perancangan SDM yang strategis. Penjelasannya. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit dari perancangan SDM yang menyampaikan tadi tuh langkah-langkah perancangan yang strategis. Jadi ini juga sangat penting. Langkah-langkahnya ini juga harus penting. Karyawan harus mengetahui langkah-langkah agar perusahaan ini lebih baik lagi, agar perusahaan ini mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi karyawan itu harus tahu, perusahaan juga harus tahu langkah-langkah yang bagus tuh gimana, langkah-langkah yang efektif gimana, terus juga harus di-upgrade. Jadi kita tuh kayak harus ada pertemuan gitu tuh, biar tahu kita tuh harus gimana langkahnya ini agar perusahaan ini lebih baik dari yang kemarinnya, agar pekerjaan kita nih harus lebih baik dari yang kemarinnya. Itu ya tujuannya sama, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Agar jadi kita menjalankan sesuatu juga harus tahu langkah-langkahnya. Kayak kita mau makan aja, langkah-langkah juga harus kita pahami dulu. Kita harus
biar kita pahami dulu gitu tuh. Jadi intinya perusahaan memberikan langkah-langkah itu yang baik, dan satu lagi langkah-langkahnya itu harus mudah dipahami oleh karyawan agar karyawan itu tidak belibet, agar karyawan itu menjalani langkah-langkah dari untuk mencapai tujuan itu yang mudah gitu tuh, agar karyawan juga enjoy gitu tuh. Selanjutnya yang keempat itu rekrutmen dan seleksi. Penjelasannya tentang proses rekrutmen yang efektif dan teknik seleksi yang dapat digunakan. Penjelasannya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rekrutmen dan seleksi. Jadi ini dua kalimat yang tidak jauh beda, rekrutmen dan seleksi. Kayak kita rekrutmen dulu baru seleksi. Jadi kita tuh kayak direkrut dulu. Kita tuh kayak dari perusahaan itu memerlukan tenaga apa, dari perusahaan itu memerlukan posisi di mana. Jadi kita tuh perusahaan harus merekrut si karyawan, terus itu direkrut gimana, harus dicari dulu, dirancang dulu. Selanjutnya ada seleksi. Habis itu kan udah direkrut, kita harus seleksi, kayak ada wawancara, ada wawancara karyawan gitu tuh. Terus tuh banyak gitu tuh metode-metodenya gitu tuh, banyak pokoknya langkah-langkah kita melaksanakan seleksi atau rekrutmen itu, yaitu intinya untuk mencari posisi karyawan yang diperlukan dalam perusahaan atau organisasi. Jadi jangan asal ngambil karyawan, jangan asal ngambil posisi, kita harus cari. Jadi jangan asal kita mencari karyawan, kita harus cari tahu dulu kemampuan karyawan itu gimana, kemampuan apa sih, posisi yang diperlukan gimana. Yang kelima yaitu penempatan dan pemberhentian, yang membahas tentang penempatan karyawan dan etika pemberhentian. Jadi ini samanya penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penempatan dan etika pemberhentian. Jadi penempatan ini juga sama tadi, rekrutmen dan seleksi itu posisinya di mana. Jadi kita harus tahu penempatan perusahaan ini diperlukan di mana, karyawan ini sesudah direkrutmen dan seleksi itu ditempatin di mana. Itu emang dari awal tuh dalam seleksi dan rekrutmen tuh kita harus cari tahu dulu perusahaan butuhin apa. Jadi setelah mendapatkan ini, karyawan ini udah posisinya yang cocok di mana, terus ditempatinnya gimana gitu tuh. Selanjutnya etika pemberhentian. Ini sangat penting. Etika itu intinya kayak etika di atas etika tuh harus penting. Intinya kayak adab di atas ilmu. Jadi kita tuh harus sopan memberhentikan karyawannya. Jangan asal berhenti, jangan asal pecat gitu tuh. Kita harus sopan karena itu nomor satu. Etika itu nomor satu. Jadi kita tuh harus kayak jangan mempermalukan ketika memberhentiin tuh. Jangan pas dibanyakan orang, terusan kita harus baik-baik, ngomong baik-baik. Kalau emang udah nggak diperluin sama perusahaan itu, harus baik-baik memberhentiin karyawannya. Yang selainnya yang keenam itu tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang menjelaskan tentang berbagai metode pelatihan dan pentingnya pengembangan SDM. Ini juga sangat penting bagi perusahaan, sangat penting mendukung kesuksesan perusahaan atau organisasi. Jadi ini pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini sangat penting gitu tuh. Kita ini kayak dilatih lagi, jadi si karyawan dilatih lagi, dikembangin lagi sumber daya manusianya agar perusahaan ini lebih baik lagi, agar perusahaan ini lebih mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya yang terakhir itu yang ketujuh, pengembangan karir. Ini sama aja sih sebenarnya, yang pengembangan karir yang menyampaikan mendukung pengembangan karir karyawan dalam organisasi. Penjelasannya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan karir.
Jadi pengembangan karir ini sama aja Kak ya sih, pelatihan dan pengembangan SDM itu sama, hampir mirip 11-12. Jadi ini pengembangan karir juga sangat penting bagi perusahaan. Jadi kayak kita mengasah, kayak kita kembangin lagi kemampuan karyawan ini. Kita kembangin lagi karyawan ini lebih baik lagi, agar lebih baik lagi. Kita evaluasi, kita lakukan pengecekan, kita lakukan pelatihan agar lebih baik lagi dari yang kemarinnya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa